Dan kalau kau punya masalah lagi, datang ke istana saya. Kapan saja. Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kita jujur menjawab. Kalau seandainya kita di posisi orang ini, kita sudah dapat solusi. Kalau kita sekarang mungkin ada orang kasih kartu nama, nih ya, butuh apa saja telepon saya. Perhatikan orang soleh ini apa yang dia bilang. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Saya kadang-kadang kalau baca sejarah beliau itu, coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa manusia ini. Wajar Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagai penutup para nabi dan rasul. Beliau sudah diganggu, dilemparin kotoran, dilempar batu segala macam, sabar. Enggak melawan, karena dia tahu, Nabi SAW tahu orang-orang ini bodoh. Dibiarin saja. Dan pada saat pembebasan, itu di Mekah ya, pada saat pembebasan kota Mekah terjadi, ada 10 orang dari orang kafir yang Nabi SAW bilang, dimanapun kalian temui 10 orang ini bunuh. Penjahat berat. Karena Nabi SAW waktu mau masuk ke Mekah, beliau bilang kepada Abu Sufyan, siapapun yang masuk ke rumahmu hai Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke masjid, aman. Kata Abu Sufyan, rumahku masih kecil, masjid masih kecil ya Rasulullah. Karena dia sudah syahadat waktu itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman. Nanti kalau pasukan muslim masuk ke Mekah, dia nggak ada di jalan, dia dalam rumah aman, nggak akan diganggu. Tapi kalau di jalan ini bebas hukumnya. Bisa dibunuh, bisa segala macam. Kata Abu Sufyan, kalau ini luas. Dia pun pulang sampaikan kepada orang-orang Mekah masalah itu. Tapi Nabi SAW titip pesan pada pasukan. Siapapun yang kalian temukan masuk masjid haram, ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumahnya masing-masing tutup pintu, jangan ganggu. Kecuali 10 orang. Ini 10 orang harus dihukum. Jahat sekali. Gitu kan. Ternyata dari 10 orang ini, Bapak Ibu sekalian, yang terbunuh hanya 3 orang. Karena mereka pun pada saat bertemu dengan Nabi SAW tidak mau minta maaf. Sombong sekali. Yang 7 orang masih dimaafin. Karena mereka minta maaf dan masuk Islam. Termasuk adalah Wahsy yang membunuh paman Nabi SAW di perang Uhud. Yang menombak Hamzah. Dan merobek dadanya sehingga mengeluarkan jantungnya gitu kan. Itu pembebasan kota Mekah, Nabi bilang termasuk Wahsy. Dimanapun kalian temui, walaupun dia bergantung pada kiswanya Ka'bah, bunuh. Tapi ternyata waktu Wahsy dengar itu, dia langsung segera datang kepada Nabi SAW minta maaf. Lalu kemudian dia syahadat. Nabi SAW terima. Bayangkan sakit hatinya Nabi SAW pada saat itu pamannya dibunuh. Kata para sahabat, karena Hamzah ini paman Nabi yang sangat Nabi sayangi. Karena 2 orang pamannya yang sempat masuk Islam, Abbas dan Hamzah. Hamzah yang paling besar perannya. Karena masuk Islam dari awal fase Mekah. Abbas masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Di tahun 8 Hijriah. Kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak dibandingkan pada saat dia melihat jenazah pamannya Hamzah di Uhud. Luar biasa gitu. Karena sudah tidak dikenal, wajahnya, hidungnya dipotong, darah-darah. Semuanya dadanya dirobek, segala macam lah. Hal yang buruk sekali. Yang bunuh Wahsy. Tapi waktu Wahsy datang, maafkan saya Rasulullah, saya akan syahadat. Berat ini sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan baiklah, syahadat, selesai. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, ikut sama ayahnya, suka perangi Islam. Gitu kan. Tapi setelah pembebasan, Nabi juga bilang, Ikrimah bin Abi Jahal dimanapun kalian temui, bunuh dia. Dia dengar, istrinya Ummu Hakim masuk Islam duluan. Baru istrinya mengatakannya Rasulullah, berikanlah keamanan kepada Ikrimah. Saya akan coba ajak dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, silahkan. Padahal ini tadi orang musuh Islam, suka perangin Islam. Sampai waktu pembebasan kota Mekah pun, banyak orang masuk Islam, Ikrimah masih keluar dari kota Mekah, masih bentuk pasukan menyerang muslimin. Tapi subhanallah, hati Nabi SAW mulia. Memaafkan, didahulukan. Karena memang Islam menyuruh kita itu ya. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau orang pun menyakiti atau menyakiti kita, yang paling pertama perintah agama apa? Maafkan. Itu dulu. Misal kalau orang menggibah, orang menggunjing ya, fitnah, yang paling pertama maafin. Baik Ustaz, kalau saya maafin, bagaimana dia? Ya, apakah dia akan lepas dari hukuman Allah? Jawabannya tidak. Tidak usah khawatir soal itu. Karena
Syarat dia lepas dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf, maka hukuman Allah mengancam dia. Kita disuruh begitu ada orang yang datang mengganggu kita, maafin duluan. Supaya kita dapat pahala. Hati kita jadi bersih. Begitu perintah Allah. Gitu kan. Sudah begitu perintah Allah. Begitu pula dengan pasangan hidup, Bapak Ibu sekalian. Orang mudah memaafkan memang. Gak usah dendam-dendaman. Ya. Jadi WA-WA yang sudah disimpan dari 5 tahun lalu hapus. Hapus semua itu. Ya. Semua yang pernah disimpan berhubungan dengan suami hapus. Jangan keluar dari majelis ini kecuali hapus ya. Ya mau hapus BBM atau WA-nya kepada suami yang buruk, saya kasih hadiah buku. Tidak usah ada pertanyaan. Supaya hatinya bersih. Allah bilang wal'afina anin nas. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang baik-baik. Jadilah orang baik. Ya. Jadi puncak daripada pahala sabar kalau berhubungan dengan haknya Allah, kita tidak berkeluh kesah kecuali kepadanya. Dan puncak daripada pahala kalau seseorang lagi dicoba melalui manusia, maka tidak membalas keburukannya dengan keburukan. Justru sebaliknya memaafkan. Dan ayat surah Az-Zumar akan berlaku pada dua orang ini. Yang berkeluh kesah hanya kepada Allah dan tidak membalas keburukan manusia dengan keburukan yang sama. Yang Allah bilang tadi Az-Zumar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas. Ada seorang orang soleh, Bapak Ibu sekalian, kisah berhubungan dengan keluh kesah kepada Allah. Orang miskin, anaknya 4-5 orang, susah hidupnya. Kisah dulu, kisah klasik. Dia lagi duduk, istrinya hidangkan makan pas-pasan antara dia, istri sama anak-anaknya 5 ini. Orang miskin, susah hidupnya. Ada yang ketuk pintu malam-malam. Begitu ketuk pintu, dibuka. Dia suruh istrinya buka. Buka, ternyata orang miskin yang lain minta makanan. Orang miskin yang lain minta makanan. Maka istrinya lihat ke suaminya. Apa perintahnya nih? Suaminya bilang, kasih aja. Semuanya dikasih. Karena kalau dibagi dua nggak cukup. Orang miskin tuh bawa anaknya banyak. Nggak cukup makanan. Lalu kemudian istrinya sama suaminya, suami istri orang beriman kepada Allah, tahu. Ya sudah sabar. Tapi subhanallah beberapa saat kemudian, kalau kita beberapa jam kemudian lah, menjelang malam hari, lebih gelap ya, sudah mulai masuk pertengahan malam, jam 12 malam. Mereka kelaparan semua. Istrinya bilang, anak-anaknya nangis. Saya lapar, kamu juga lapar, anak-anak lapar, bagaimana? Kata suaminya, tenanglah. Saya akan coba cari jalan keluar, minta kepada Allah. Istrinya nggak paham suaminya mau kemana. Dia pakai bajunya, baju keluar, kemudian dia keluar pergi ke masjid dekat rumahnya. Malam hari, jam 2 malam gitu. Dia keluar, dia masuk di masjid, lalu dia sholat tahajud. Dan ini sifat orang beriman. Berkeluh kesah sama Allah itu jangan cuma hal yang besar, dari hal yang kecil. Manja sama Allah itu baik. Ngeluh terus, minta terus sama Allah. Allah suka hambanya yang tamak dengan rahmat Allah. Tamak dengan rahmat Allah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Selalu minta tamak dengan rahmat Allah. Dan sudah pernah saya bilang, meminta sesuatu agar nikmat ditambah atau bertahan, itu adalah pahala lebih besar daripada kalau cobaan sudah datang, baru kita minta diangkat cobaan tersebut. Kita sehat, minta agar Allah pertahankan kesehatan. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit, baru minta disembuhkan. Jadi tamak dengan rahmat Allah itu penting. Kalau bahasa saya sebenarnya bermanja-manja sama Allah. Selalu ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah mudahkan, ya Allah terus hidupnya. Kalimatnya selalu begitu. Orang ini masuk ke dalam masjid, dia sholat malam lalu dia minta sama Allah, doanya begitu. Ya Allah, engkau tahu aku kelaparan dengan istriku dan anakku malam ini, maka berilah kami makan. Minta makan sama Allah. Ya. Maka yang terjadi dalam kisah ini dikatakan ada seorang raja, pemimpin wilayah itu, sudah 1 minggu mau taubat. Sudah seminggu mau taubat. Dia tidak tahu harus kemana. Pada malam itu, di mana orang soleh yang miskin ini sedang ibadah, minta tolong kepada Allah dikasih makan. Raja ini gelisah, dia keluar lalu dia bawa 1 kantong uang emasnya. Dia bawa juga sekantong makanan yang terbaik yang dia punya di istananya. Kemudian dia bilang, ya Allah sebagai bentuk taubatku kepadamu, saya akan berikan ini kepada hambamu yang engkau tunjuk.
Ya. Lalu kemudian sebagai bentuk juga, saya tidak memilih kecuali engkau yang memilih Allah, saya tidak akan pegang tali kekangan kuda ini. Saya biarkan dia jalan kemana. Akhirnya orang raja ini naik di atas kudanya, dia bawa itu kemudian jalan kudanya. Kudanya mampir di masjid yang ada orang soleh itu. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa kuda ini mampir di masjid. Lalu saya turun, saya temukan dalam masjid. Waktu zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Cuma dia dengar suara, gelap di masjid. Dia masuk, temukan ada orang ini lagi berkeluh kesah sama Allah. Minta, ya Allah, saya sama istri saya kelaparan sama anak-anak, berilah kami makan. Gitu kan. Maka dia bilang, raja ini pun setelah orang itu berdoa, sholat, lalu dipanggil. Dia bilang, saya seorang raja di sini, saya raja di sini, saya sadar bertobat kepada Allah, dan saya dengar doamu, tadi kau minta makanan. Maka ini saya kasih, ini harta saya yang saya niat sedekahkan dengan makanan, ambillah. Dan kalau kau punya masalah lagi, datang ke istana saya, kapan saja. Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kita jujur menjawab. Kalau seandainya kita di posisi orang ini, kita sudah dapat solusi. Kalau kita sekarang mungkin ada orang kasih kartu nama, nih ya, butuh apa saja telepon saya. Misal presiden, tidak usah presiden, terlalu tinggi lah. Misal seseorang kita temui orang kaya, ada masalah apa saya telepon ke saya akan bantu. Saya yakin umumnya orang meninggalkan Allah pada saat itu. Udah selesai, dia pikir orang ini sudah bantu, sudah selesai. Tiap hari telepon orang itu, telepon dikasih bantuan. Perhatikan orang soleh ini apa yang dia bilang. Waktu raja itu bilang, kalau ada keperluan apapun datang ke istana saya. Dia bilang, saya demi Allah tidak akan datang kepada anda kalau saya punya masalah. Tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan saya dan Tuhan anda, yang telah mengutus anda datang kepada saya malam ini membawa makanan. Justru kalau ada sudah solusi dari Allah, makin dekat sama Allah. Jangan sudah dikasih lupa ini. Ini poin penting bagaimana kita jaga berkeluh kesah kepada Allah. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, masa sih saya bisa sembuh hanya karena saya sujud? Masa sih saya bisa mendapatkan keturunan hanya karena saya sujud? Ini kesalahan ini. Justru harus kita fahami kalau itu bisa. Dan Allah punya cara. Setiap jawaban Allah kalau datang itu sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang telah Allah ciptakan di alam kita ini. Misal saya berkeluh kesah, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Sahabat begitu ya, para sahabat Nabi itu kalau sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Allah enggak lemparin sendal dari langit, enggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Allah gerakkan sesuai dengan sistem yang ada. Allah buat ada orang lain melihat kita kasihan dikasih sendal, atau dia dapat duit dia bisa beli sendal. Jawabannya Allah begitu. Dalam bentuk sinyal datangnya. Jadi harus peka menangkap itu. Kemudian selanjutnya, tentu juga yang ini tadi contoh kisah orang yang berkeluh kesah kalau berhubungan dengan cobaan dari Allah ya. Dia tidak keluh kesah kecuali kepada Allah. Sekarang kita masuk ke contoh kalau cobaan dari manusia. Tadi saya bilang orang digunjing, orang dihina, orang difitnah segala macam. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan pelanggaran dengan pelanggaran. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dosa. Dua-dua dihukum sama Allah. Tidak ada urusan sama kita itu. Tidak ada urusan sama kita. Ya. Maka kisahnya seperti misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah lagi jalan, dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab ini. Datang tiba-tiba caci maki dia. Ibnu Abbas dengarin saja apa yang disampaikan orang itu. Sudah selesai kata Ibnu Abbas, sudah selesai. Dia bilang iya, orang ini kebetulan lihat Ibnu Abbas pakai jubah baru. Ini kamu itu mentang-mentang sahabat Nabi, kamu itu pakai jubah mahal-mahal segala macam. Hasud, orang hasud gitu. Tiba-tiba bayangin kalau kita lagi naik di mobil orang ketuk kaca. Kamu kenapa pakai mobil baru? Kamu kenapa? Apa urusannya sama orang ini gitu? Mungkin kita marah-marah sama orang ini. Ibnu Abbas diam, didengarin semua, sudah selesai. Karena tidak mungkin tergerak orang ini mengucapkan sesuatu kecuali memang ada sebabnya. Dia biarin, sudah selesai kamu sudah. Baik, dibuka jubahnya, ini ambil hadiah buat kamu. Sampai orang itu malu. Sudah caci maki dikasih hadiah lagi. Dan yang dia sorotin ini adalah jubahnya Ibnu Abbas. Sampai akhirnya menjadi muridnya Ibnu Abbas. Nah, bisa nggak kira-kira kalau orang ketuk kaca mobil, kenapa pakai mobil baru? Ambil deh mobilnya. Baik, kisah yang lain, Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Ini cucu Nabi SAW, anaknya Husain. Ya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Terkenal dengan Zainal Abidin. Masyhur dengan kesalihannya. Dia pernah jalan dicaci maki oleh orang. Tanpa sebab ini.
Mentang-mentang kau turunan Nabi, mentang-mentang kau begini, mentang-mentang kau begini, dicaci maki. Dia diam saja. Dia nggak bicara banyak. Didengarin. Orang-orang sekitarnya sudah marah nih. Tapi karena dia diam, orang diam semuanya. Sampai udah selesai dia bilang, wahai saudaraku, kalau seandainya kamu tahu lebih banyak tentang aku, mungkin kau akan lebih banyak cerita tentang keburukan. Saya ini banyak dengan keburukan, gitu kan. Kemudian dia bilang sama orang di sekitarnya, ada pegang uang, ada bawa duit, kasih orang ini 1.000 dirham dan tunjukkan alamat kita. Siapa tahu dia punya hajat. Orang itu jadi tambah malu gitu. Ya. Karena perilaku akhlak yang mulia dan ini yang Islam ajarkan kepada kita. Pada saat kita kepancing emosi, kontrol, tenang, jangan dibalas. Gak ada gunanya itu, gak ada manfaatnya. Hanya akan merusak kejiwaan kita. Kata-kata jadi kasar, hidup kita jadi tidak tenang. Ya. Tapi kalau kita gunakan teori syar'i ini, kita akan tenang. Tetap bisa makan, tetap bisa tidur, tetap bisa segala-galanya. Sedekah bisa menjadi burhan atau bukti. Akan kata sebagian ulama hadis saksi. Akan menjadi saksi. Atau makna yang tepat adalah bukti. Allah akan buktikan dengan sedekahnya, Allah akan balas sedekah itu. Yang pernah saya ceritakan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah mendatangkan sekian ratus ekor unta, gitu kan, penuh dengan kebutuhan sehari-hari. Pada saat orang Yahudi dan orang munafik di Madinah menguasai pasar dan mereka meninggikan harga. Maka Utsman mengutus 1.000 ekor unta, ya, pergi ke negeri Syam, beli semua kebutuhan-kebutuhan. Kemudian pas mau masuk ke Madinah, 1 ekor unta dipegang oleh 1 orang, ya. Berarti 1.000 ekor unta dengan 1.000 orang supirnya. Ya. Kalau kita 1.000, anggaplah 1.000 pick up. Kemudian Utsman bin Affan lagi tunggu di Madinah, tunggu datang. Rupanya orang-orang pedagang Yahudi dan munafik ini dengar. Mereka nahan kafilah itu dekat pintu gerbang. Jangan dimasukkan. Punya siapa ini? Mereka tanya pada pegawai-pegawainya Utsman. Mereka bilang Utsman bin Affan. Utsman dipanggil. Mau transaksi Utsman? Kata Utsman, berapa kalian mau beli? Kata mereka, ada 1 orang bilang, saya akan tambah setiap item 1 kali lipat. 100%. 1 dirham, 2 dirham. 10.000 rupiah jadi 20.000 langsung. 50.000 jadi 100.000. Semua ini saya beli sama unta-untanya. Kita masukin 1.000 pick up dari luar kota, isinya misalnya semangka, semuanya dibeli sama mobil-mobilnya. Kata Utsman, saya mau lebih. Ada orang bilang 2 kali lipat, 200%. Dia bilang saya mau lebih. Ada yang bilang 3 kali lipat. Saya mau lebih, kata Utsman. Sampai terakhir orang Yahudi paling kaya mengatakan, saya akan bayar tidak lagi orang lebih banyak dari saya. 5 kali lipat. Jadi kalau 1 dirham, jadi 6 dirham. Ini, langsung dilipat gandakan. 10.000 jadi 60.000 rupiah. 100.000 jadi 600.000. Gitu ya. Kata Utsman, saya mau lebih. Kata si Yahudi itu, hai Utsman, kau sudah gila nih. Semua ini beli sama unta-untanya. Dilipat gandakan lagi harganya. 5 kali lipat. Dia bilang ada. Yang beli dari saya lebih banyak. Mau tahu? Mereka bilang tentu saja. Dia panggil pegawainya, iklanin di Madinah. Panggil semua umat Islam. Begitu mereka datang, Utsman bilang, saksikanlah ini semua wakaf buat kalian. Ambil. Gratis. Ini pedagang-pedagang semua tahu ini keuntungannya besar. Depan mata mereka diperebutkan oleh orang gratis. Gratis. Sudah habis, kata Utsman, balik ke mereka. Apa kalian tahu siapa yang bisa beli lebih banyak daripada penawaran kalian? Kata si Yahudi tadi yang tawarkan 5 kali lipat, hai Utsman, apa lagi yang bisa kau jual? Udah habis. Kata dia, Allah membeli dari saya minimal 10 kali lipat. 10.000%. Begitu orang mukmin memahaminya. Jadi jangan ragu, keluar pasti datang, mustahil tidak. Gak usah perhitungan dengan masalah ini. Jadi kalau ada celengan masjid lewat, jangan lagi cari uang yang kecil, uang yang kotor. Kadang-kadang orang tidak malu sama Allah, sudah dikasih kesehatan, cari koin lagi. Bunyi celengannya tuh.